Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Syahrul 04. Di video kali ini saya akan mengtutorialkan bagaimana cara untuk mengerat ulang baut busi lubang busi yang udah selek ya teman-teman, supaya nanti dipakai busi baru itu tidak selek ataupun longgar. Nah, untuk pertama-tama untuk pengeboran lubang businya ini saya biasanya dijepit di ragum ya teman-teman untuk proses pengeborannya. Untuk proses pengeboran awal itu biasanya saya menggunakan mata bor M12 ya teman-teman, karena untuk pemasangan bos barunya itu memakai drat yang lebih agak gede sedikit ya teman-teman, supaya nanti bisa memakai drat yang standar lagi. Nah, untuk proses pengeborannya itu sendiri diusahakan harus hati-hati ya teman-teman, harus lurus dan harus tepat. Soalnya kalau tidak lurus ataupun miring, takutnya nanti mengenai ke bagian settingan klepnya ya teman-teman. Nah, ini saya udah bor dan ini hasilnya lurus ya, tuh kelihatan lurus. Untuk pengeborannya seperti ini ya teman-teman, jangan lupa dicapit lagi. Nah, untuk drat awal saya biasanya menggunakan drat M13 ya teman-teman. Nah, untuk mata tapnya ini saya udah dimodif ya, dilas menggunakan kunci T biar supaya lebih mudah. Nah, ini untuk proses drat ulangnya ya teman-teman, diusahakan juga harus lurus dan harus tepat, jangan sampai miring ya. Untuk pengetapannya harus pelan-pelan saja, jangan terlalu kenceng supaya biar rapi. Nah, ini udah pas ya, udah lurus tuh, kelihatan udah lurus, enggak miring. Takutnya kalau miring nanti bisa juga mengenai atau melukai buat settingan klepnya ya. Diusahakan harus pas dan lurus. Nah, di sini saya akan copotin untuk tapnya itu sendiri. Dan nah, ini hasil untuk pengetapan awal ya teman-teman. Nah, ini udah rapi, udah pas dan lurus untuk proses pengetapannya. Nah, dan untuk bos barunya saya menggunakan bos seperti ini ya teman-teman, untuk bos businya nanti. Nah, dan jangan lupa saya biasanya untuk dalam bosnya ini menggunakan tambahannya seperti lem besi. Supaya apa? Supaya permukaan untuk bos yang baru itu rapat dan tidak bocor ya. Nah, di sini saya biasanya menggunakan alat bantu juga ya untuk memasukkan bosnya ke dalam silinder yang seleknya itu ya, supaya lebih bagus untuk prosesnya nanti ya. Nah, di sini saya menggunakan lem besi sedikit saja, jangan banyak-banyak. Nah, dan usahakan harus merata ya, supaya ini fungsinya bisa juga untuk menguatkan dan merapatkan, dan supaya tidak ada kompresi yang keluar dari bagian businya itu sendiri ya. Nah, ini proses pemasangan bosnya yang baru ke dalam lubang businya. Soalnya tadi udah dibikin drat. Dan nah, ini untuk
proses perapihan ya dan pemasukannya supaya lebih rapi itu seperti ini. Biasanya asnya yang tadi, alat bantunya itu saya digencet lagi, diragum ya teman-teman, supaya tidak kesana kemari, ininya tidak bergerak ya. Nah seperti ini diputar-putar saja sampai kenceng ya teman-teman, supaya tidak akan copot ya untuk drat bos yang barunya. Dan nah ini untuk menghilangkan bekas ataupun sisa bos yang baru, saya biasanya menggunakan pahat untuk menghilangkan sisa bos drat busi yang baru. Biasanya untuk dibor juga nggak masalah, cuman biasanya saya menggunakan pahat saja ya, karena sudah terbiasa menggunakan pahat. Dan nah ini seperti ini, saya pahat saja pelan-pelan. Dan di sini harus hati-hati ya kalau untuk menggunakan pahat. Beda lagi kalau menggunakan bor, itu lebih enak sebenarnya, tapi saya biasanya menggunakan pahat. Dan hati-hatinya jangan sampai melukai pinggiran untuk settingan klepnya itu sendiri ya. Usahakan jangan terkena pahatnya itu sendiri, takutnya nanti bakalan ada kebocoran atau rembesan oli ya biasanya, ataupun ruang bahan bakar itu bocor ya, dan bisa menyebabkan motor susah hidup. Nah seperti ini dipahat-pahat saja, ini prosesnya begini saja ya, itu seperti itu. Dan nah ini untuk proses pencopotan sisa tadi bos dratnya seperti ini ya, ketika sudah dipahat. Dibor juga nggak masalah, malah lebih bagus, tapi saya biasanya menggunakan pahat saja. Dan nah ini untuk sekarang, bagian sekarang biasanya saya melakukan proses pengelingan ya teman-teman. Supaya apa ini? Supaya untuk permukaan atasnya ini bisa lebih rapat dan lebih keras, supaya tidak ada kebocoran untuk nantinya dipasang kembalinya. Nah seperti ini untuk pemahatannya. Dan jangan lupa dan harus hati-hati juga ya, jangan sampai melukai pinggiran settingan bagian klepnya. Nah di sini saya menggunakan ini, dan biasanya saya memahat bagian sampingnya saja supaya dia lebih ada cengkraman ke bagian silindernya dengan bos drat busi yang baru. Ya seperti ini ya tuh, ini udah di proses pengelingannya tadi. Nah untuk sekarang setelah selesai proses pengelingan, biasanya saya merapikan untuk permukaan atasnya itu sendiri ya teman-teman. Kalau biasanya di sini bilang bagian kubahnya ya. Nah menggunakan bor juga, jangan lupa dikencengin untuk proses ininya. Untuk proses pencunerannya, di sini proses pencunerannya itu bagian yang di bosnya saja teman-teman. Untuk semuanya juga bagian situ yang kotor-kotornya nggak masalah juga, nggak apa-apa. Biasanya saya segini saja, yang penting-pentingnya saja. Nah ini untuk proses ini ya, pencuneran supaya lebih rapi, kelihatannya lebih rapi dan bisa dibilang seperti kayak baru lagi ya, dan tanpa harus ganti baru satu set ataupun dicor ya. Nah di sini saya bersihkan. Untuk baru pertama kali belum di bos itu bisa ya, terkecuali kalau untuk
udah pernah di bos seperti ini, biasanya itu saya dicor saja, soalnya udah nggak bisa untuk melakukan pengebosan ya kalau udah pernah di bos. Dan nah ini udah saya tuner dan udah saya bersihkan. Untuk proses selanjutnya pengetapan akhir ya, sebenarnya ini dalamnya itu udah ada dratnya, cuman tadi kan proses ada pengelingan, jadinya untuk bagian permukaan atasnya itu kurang rata dan ada sedikit ganjelan-ganjelan tipis ya. Dan nah jangan lupa dijepit lagi di bagian ini, dan hati-hati ya, jangan sampai terlalu kencang, takutnya untuk silindernya takutnya pecah ataupun bagaimana lah ya. Dan nah, untuk pengeboran akhir biasanya saya menggunakan mata ini, menggunakan ukuran M12 supaya nanti untuk businya itu bisa menggunakan busi yang pendek dan yang seperti semula lagi, seperti awal. Nah di sini pelan-pelan saja, jangan terlalu kencang, soalnya di dalamnya sudah ada drat. Nggak harus kenceng ya, kita cuma di sini untuk melancarkan saja. Nah ini udah mulai beres ya, dan prosesnya mudah seperti itu. Nah seperti ini dan udah kelar ya teman-teman, prosesnya seperti itu, dan gak harus dicor ataupun ganti baru, cukup di bos saja. Dan nah ini hasilnya sangat bagus dan mulus ya, dan bisa digunakan kembali. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.